Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 9. Kami di sini akan membahas mengenai Islam dan demokrasi, Sosiati dan demokrasi Indonesia. Ya, sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan secara sederhana mengenai demokrasi. Ya, secara sederhananya kata demokrasi ini diambil dari kata demos artinya rakyat, yang kemudian kratos artinya pemerintahan. Jadi secara singkat, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memiliki peranan penting sebagai sumber kedaulatan negara. Dan itu juga yang disampaikan oleh Mukhtar. Istilah demokrasi baru populer digunakan kembali setelah Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis sebagai lawan dari sistem pemerintahan monarki yang mutlak yang menguasai dunia barat sebelumnya. Demokrasi juga telah menjadi bentuk mekanisme sistem pemerintahan di beberapa negara yang untuk dijalankan. Kemudian salah satu pilar demokrasi yang menjadi prinsipnya adalah trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kemudian diwujudkan dalam melalui tiga lembaga negara dalam peringkat yang sama atau sejajar supaya tiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol. Kemudian demokrasi dapat dijalankan dengan adanya konsep negara hukum atau Restat, yaitu suatu hukum konsep mengenai otoritas politik. Dalam tradisi liberalisme politik, keniscayaan legal hak-hak individu sebagai saripati dari negara hukum tidak sepenuhnya tumbuh dari tradisi demokrasi, melainkan berkelanjutan sejarah dari persenggolan artikulatif dengan wacana liberal. Pada perkembangannya yang ditandai pada akhirnya perang dingin, yaitu berakhirnya beberapa ideologi besar ya, dan demokrasi dipercaya juga dapat mengatasi perbedaan keberagaman kepentingan yang timbul, baik itu dari keragaman agama, ideologi, maupun doktrin komprehensif lainnya dalam masyarakat. Dengan kata lain, demokrasi dipercaya sebagai suatu jalan pada pengambilan keputusan konsensus. Pada sebuah kesempatan politik yang secara artikulatif dapat disepakati bersama. Ya, juga dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sebuah politik konsensus atau demokrasi konsensus yang menyeratkan adanya keadilan kelembagaan demokrasi dan melakukan transendensi kultural yang mencapai tataran rasionalitas lebih tinggi. Namun pencapaian tataran rasionalitas tertinggi pada demokrasi konsensus adalah terlalu idealis. Karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleks yang tidak memiliki dan tidak memberikan peluang kesempatan untuk menuju idealis. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodisnya pada dasarnya lebih bertumbuh pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau individu. Dan ini bertimbal balik dengan apa yang disampaikan atau dikemukakan oleh Ernesto Laclau Catalmofei, yaitu politik disensus yang tidak mempercayai bahwa tidak ada satupun politik yang mampu menggalang konsensus. Dengan kata lain, tidak ada sistem politik sebagai landasan bersama untuk menjembatani segenap perbedaan kepentingan ideologi dan konsensus lainnya. Yang kemudian perspektif ini menunjukkan tentang ketidakmungkinan masyarakat. Artinya bahwa masyarakat tidak mungkin mewujudkan sebagai entitas penuh padu yang identik dengan dirinya sendiri. Karena masyarakat akan selalu dirembasi oleh batas-batasan realitas objektif masyarakat itu sendiri. Ya, beberapa katup bagi ekspresi dan ekspresi demokrasi yang sebelumnya tertutup pelan-pelan kini mulai terbuka sehingga mendorong maraknya gerakan demokratis dalam segala bidang kehidupan yang berdasarkan yaitu salah satunya melalui jalan agamanya berdasarkan menurut bahasa Sanskerta kata agama dibagi dua yaitu ada tidak agama kacau. Jadi agama adalah tidak kacau seperti pengertian agama adalah suatu peraturan untuk mengatur manusia dalam berkehidupan di dunia agar tidak kacau. Dan antara agama dengan negara memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tetapi agama tak harus menjadi dasar negara. Negara hanya menjadi wilayah yang mandiri mengenai hubungan agama dan negara. Ya, apabila kita kaitkan dengan agama Islam, Islam sejak awal tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana konsep dan bentuk negara yang dikehendaki. Dalam konsep Islam, dalam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya di dalam kedua sumber hukum Islam itu terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berangkat dari situasi inilah yang ada terkhususnya pada negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara
dengan masyarakat yang mayoritasnya yang menganut agama Islam yang terbesar di dunia juga. Fakta yang jumlah penduduk agama lebih dari 260 jiwa. Ya, itulah sebagai pengantar dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, dan saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Selanjutnya itu berangkat dari situasi khususnya pada negara Indonesia itu sendiri merupakan mayoritas Islam terbesar di dunia. Faktanya itu bahwa ada jumlah penduduk agama Islam lebih dari 250 juta jiwa. Nah, dengan hal ini menjadi alasan utama berhasilnya demokrasi terbesar ketiga di dunia. Nah, keberhasilan ini nyatanya membuat beberapa ahli itu melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa situasi demokrasi atau transisi demokrasi di mayoritas Islam ini berhasil. Namun dalam proses tersebut banyak polemik yang terjadi. Nah, polemik ini berakar dari terjadinya ketegangan teologis antara rasa keingintahuan tentang memahami doktrin telah mapan oleh dinasti-dinasti Muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru terhadap doktrin yang sudah dimiliki atau diketahui oleh para pemeluk agama Islam. Hal ini sebagai respon atau timbulnya fenomena sosial yang terus berkembang. Nah, hal ini pun ada 3 pemikiran Islam terhadap demokrasi. Nah, yang pertama itu Islam dan demokrasi itu adalah dua sistem yang berbeda, dan yang kedua itu Islam berbeda dengan demokrasi, dan yang ketiga itu Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi dan pengertian demokrasi menurut pandangan Islam. Nah, demokrasi berasal dari 2 kata. Yang pertama demos, yakni memiliki arti rakyat, dan kratos atau stratein yang memiliki arti pemerintahan, sehingga dapat dipahami sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya demokrasi menurut pandangan Islam. Bahwasanya ada beberapa pandangan para tokoh mengenai tanggapan demokrasi menurut pandangan Islam. Tokoh yang pertama ialah menurut Al-Maududi. Al-Maududi menjelaskan bahwa beliau menolak demokrasi karena demokrasi adalah buatan manusia dan merupakan pertentangan dunia barat terhadap agama, sehingga menurutnya demokrasi merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Al-Maududi mengusulkan Islam menganut teokrasi atau berdasarkan pada hukum Tuhan. Lalu yang berikutnya ialah menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwasanya menurut beliau substansi demokrasi tersebut sama dengan Islam, mengacu pada proses pemilihan yang dimana dalam demokrasi proses ini melibatkan banyak orang ketika akan memilih seseorang pemimpin atau seorang pengurus. Islam menganut paham bahwa seorang yang dipilih haruslah seorang yang disukai oleh umat Islam, sehingga ketika dalam pemilihan umum seorang yang golput adalah orang yang berdosa. Nah, setelah dijelaskan dari teman saya sebelumnya, selanjutnya yang ketiga ialah menurut pandangan Sadek Sulaiman. Nah, kalau menurut pandangan Sadek Sulaiman itu ada beberapa pandangan terhadap arti demokrasi ini. Nah, diantaranya seperti demokrasi ialah sebuah kebebasan berbicara setiap warga negara atau pelaksanaan pemilu untuk menilai pemerintah yang layak didukung atau harus diganti, atau juga tentang kekuasaan dipegang oleh seorang mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas, dan kekuasaan yang dipegang oleh pembagian legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah, atau yang keempat, menurut pandangan M. Iqbal. Nah, berbicara soal pandangan M. Iqbal, beliau jelas mengkritik demokrasi. Nah, karena
menurut beliau bahwa demokrasi modern lebih mementingkan sisi kemanusiaannya dan menghilangkan nilai spiritualitas. Menurut Iqbal, bahwa semboyan demokrasi dari rakyat untuk rakyat itu lebih menyampingkan agama, sehingga beliau mengkonsepkan satu demokrasi yang bernama demokrasi spiritual, yang menjadikan nilai-nilai etik dan moral ketuhanan sebagai landasan dasarnya. Demokrasi spiritual itu seperti tauhid sebagai landasan asasi, kepatuhan pada hukum, toleransi sama warga, tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Nah, yang selanjutnya ialah yang kelima menurut pandangan Muhammad Imarah. Nah, kalau menurut beliau bahwa Islam itu tidak menerima demokrasi, namun tidak juga menolak begitu. Artinya bahwa kekuasaan legislatif di tangan rakyat dan di sistem Islam ialah wewenang Allah begitu. Nah, menurut beliau bahwa wewenang manusia itu ialah kehendak Allah yang telah diatur dari Allah. Maka dari itu Allah ialah sebagai legislator dan manusia sebagai eksekusi. Yang keenam ialah menurut Profesor Qwaris Shihab. Nah, menurut beliau bahwa salah ketika dalam Islam itu jika tidak adanya demokrasi. Nah, di dalam Islam itu namanya ada syura yang merupakan prinsip Islam yang telah diajarkan lebih dulu sebelum demokrasi itu ada. Islam bukan hanya menunggu demokrasi, tapi Islam juga ada pada bagian demokrasi itu. Nah, setelah dari pandangan beberapa ahli ini, secara kesimpulannya menurut pandangan Nahdlatul Ulama, yaitu ialah bahwa masyarakat mempunyai hak sama dan adanya kesetaraan. Nah, lalu kebebasan itu adanya berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi dan adanya perbedaan pendapat antar umat dan juga ulama begitu. Nah, lalu adanya keadilan, sikap toleransi dan adanya sikap yang sering dilakukan secara musyawarah. Begitu menurut pandangan Islam tentang demokrasi. Kesimpulan demokrasi pandangan Nahdlatul Ulama. Pemikiran demokrasi substantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Di antaranya adalah 1. Masyarakat mempunyai hak yang sama, yaitu kesetaraan. Yang kedua, kebebasan berekspresi dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, keadilan. Dalam Islam, perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah. Yang keempat, toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. 5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Antara lain, sekarang kita akan membahas bagaimana etika politik menurut Islam. Sebelumnya kita akan membahas bagaimana etika menurut Islam. Karena etika secara umum menurut Islam tidak jauh beda dengan etika berpolitik menurut Islam. Maka etika menurut Islam yaitu dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan. Dari prinsip-prinsip ibadah terdapat dua pokok penting etika memandang politik. Yang pertama, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya, dalam berpolitik harus diniatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Berpolitik sering menyangkut hubungan antara manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antara manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik menurut Islam. Etika Islam juga mencakup segala aspek kehidupan manusia, menjelaskan dan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya serta dengan alam lingkungan. Etika politik mengandung 3 tuntutan, yaitu yang pertama, upaya
hidup untuk bersama dan untuk orang lain. Dan yang kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. Yang ketiga, untuk membangun institusi-institusi yang adil. Selanjutnya, etika dan moral kepemimpinan politik Islam harus adil. Keadilan yang dimaksud di sini adalah di dalam memutuskan suatu perkara, seorang pemimpin tidak boleh berat sebelah. Keadilan harus dirasakan semua orang, baik itu muslim maupun non-muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga. Hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketetapan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam QS An-Nahl 16 ayatnya ke-90. Dikatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran menjadi sebuah pedoman etika politik. Al-Quran merupakan sebuah pedoman petunjuk kehidupan manusia. Itu sebabnya Al-Quran dapat menjadi sebuah konsep etika politik, di mana etika ingin menjawab bagaimana hidup yang baik. Al-Quran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS Al-Imran ketiga ayatnya 159. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini menjelaskan bahwa etika dan moral kepemimpinan harus lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pembahasan paradigma pemikiran politik Islam, di dalam konteks ketatanegaraan ada 3 hal yang menjadi acuan dalam pemikiran politik Islam. Pertama, paradigma melihat bahwa agama dan negara sebagai satu kesatuan, yang artinya agama ini hadir demi kepentingan majemuk sosial kultural budaya Nusantara untuk menjaga perbedaan dan kesatuan. Yang kedua, keyakinan bahwa agama dan negara merupakan paradigma yang saling terkait atau simbiosis. Dalam artian agama dan negara mampu membuat sebuah hubungan yang saling menguntungkan, baik untuk agama tersebut maupun untuk negara itu sendiri. Ketiga, menunjukkan paradigma sekularisme yang harus dipisahkan antara agama dan negara, di mana harus ada ideologi atau dasar yang tepat untuk melihat titik yang berbeda dalam ideologi negara dan agama, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat hal tersebut. Seiring berkembangnya wacana dan praktik politik ini, nuansa simbolik ideologis tidak hanya ditolak, tetapi digunakan sebagai sumber untuk mengembangkan konfrontasi politik melawan Islam. Ini bisa mengubah pola pemikiran lama dan aktivitas politik Islam dalam hal ide, cita-cita, aspirasi dalam praktik politik Islam. Maksud dari pergeseran pemikiran dan praktik politik Islam ini ditandai dengan pergeseran paradigma yang lebih menekankan pada isi daripada simbolisme untuk mewujudkan politik sebagai ranah mempertahankan kebenaran dalam konteks pemikiran politik Islam. Karena ranah politik dianggap sebagai sesuatu yang sangat efektif untuk memperbaiki kondisi masyarakat saat ini. Pandangan ini sejalan dengan prinsip universal Islam, yaitu tidak memisahkan kehidupan spiritual dari tubuh, kehidupan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Selain mengajarkan pemeliharaan nilai-nilai kehidupan dalam diri individu, masyarakat atau bangsa, Islam juga mengajarkan cara hidup yang islami, termasuk memperbaiki tata kehidupan, baik secara umum dan dalam kehidupan bersosial. Oke, kami akan membahas masyarakat Islam pada saat ini. Dalam pemahaman Robert W. Hefner dan keterkaitannya dengan Islam masa kini, di mana merujuk untuk proporsi yang dikemukakan bahwa agama bisa memegang peranan sentral dalam proses demokratisasi, bahwa agama tidaklah harus dipisahkan dari politik. Bahkan yang diperlukan bukanlah separation of religion and state, tetapi suatu penolakan terhadap subordinasi agama kepada politik untuk kepentingan penguasa.
Dalam hal ini proses demokratisasi, sumbangan agama yang paling efektif ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut civil society. Seperti hal tersebut dapat dilihat bahwa pasukan agamis yang menjadi bagian daripada kontrol terhadap negara, yang menjadi bagian dari power elite. Organisasi agama dalam masyarakat sipil membatasi kekuasaan negara dan memperkuat dasar dari kekuatan itu sendiri yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sipil dalam kerangka demokrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, hal itulah yang menegaskan kaum Islam bahwa kedaulatan Allah atas manusia dan istilah lain yang tidak berasal dari kosakata Islam dan karenanya harus ditinggalkan. Maka dari itu, seperti adanya anggapan bahwa kekuasaan daripada manusia tidak dapat melebihi Tuhan. Baik, dari kedua teman saya yang telah menjelaskan keterkaitan dari pemahaman Robert Hefner. Lalu bagian kedua saya akan menjelaskan bagaimana hal inilah yang mendasari untuk membawa dalam kejadian atau perkara yang terjadi pada Islam itu sendiri. Kita dapat melihat bahwasannya Islam memiliki pemahaman tentang ajaran mereka yang mendasari bahwasannya tidak ada yang lebih dari Tuhan atau Allah yang mereka pahami. Maka dari itu manusia yang memimpin suatu negara layaknya seperti presiden, tentu agama Islam memahami mereka halayak seperti robot yang dikendalikan oleh Tuhan, bukan mereka lah yang memimpin negara tersebut tanpa bantuan daripada Tuhan. Mungkin itu dari bagian kami, selanjutnya dari teman kami nanti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pluralitas agama Islam dalam demokrasi saat ini. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, harus mendorong pembangunan demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi benar-benar dijamin dan tidak ada diskriminasi atas dasar agama, suku atau golongan. Bukan hanya demokrasi prosedural, karena demokrasi dipahami sebagai prosedur yang sederhana, maka dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai kediktatoran mayoritas dan tyranni minoritas. Demokrasi tidak serta-merta membawa keadilan dan kemakmuran, tetapi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memang lebih baik dari rezim lain. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, harus mendorong pembangunan demokrasi yang sehat, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi benar-benar dijamin dan tidak ada diskriminasi atas dasar agama, suku, bahkan golongan. Bukan hanya demokrasi prosedural, karena demokrasi dipahami sebagai prosedur yang sederhana, maka dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai kediktatoran mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi tidak serta-merta membawa keadilan dan kemakmuran, tetapi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memang lebih baik dari rezim lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan dari kelompok kami. Interaksi kompleks antara demokratisasi dan revitalisasi agama di Indonesia pasca Soeharto ini menunjukkan dua kesimpulan umum, yakni terlepas dari upaya terbaik yang pada awalnya Islam garis keras, serta etika Islam warga negara yang menekankan pada kesesuaian dasar Islam dengan Islam pemilihan umum yang demokratis, kebebasan pers, hak-hak pekerja atau keselamatan, perlindungan lingkungan, dan hak perempuan atau keselamatan masih relatif berpengaruh dalam etika publik di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa Islam sipil walaupun belum terlalu membahas syariah atau syariah politik, tetapi bisa kita lihat ini adalah potret faktanya, seperti yang disajikan dalam Citizen Islam, meski tidak terlalu detail.
Normatif banyak muslim di Indonesia menafsirkan syariah secara berbeda, menekankan tujuan hukum yang lebih tinggi daripada pandangan revivalis hukum invarian dan positif. Dengan cara ini ataupun dengan cara lain, beberapa pendukung pembela Islam warga seperempat abad yang lalu masih hidup dan berpengaruh. Kesimpulan yang kedua ialah bagaimanapun mengacu dalam apa yang kita sebut pekerjaan etis publik yang berlangsung serta perdebatan yang sangat sengit di Indonesia, contohnya di sebagian besar muslim dunia, kebangkitan dari Islam di tahun 20 tahun terakhir telah ditandai oleh masyarakat luas. Pergeseran epistemologis ini berhubungan dengan sebuah pernyataan mengenai bagaimana orang yang harus percaya dan memahami serta memberlakukan etika Islam di publik. Pergeseran epistemologis ini, lingkungan sekitar dalam perubahan semacam ini tidak berakhir dengan komitmen yang membangun secara signifikan serta beberapa variasi syariah etika. Justru karena kebangkitan Islam disertai dengan aspirasi populer untuk mematuhi aturan-aturan Tuhan itu, membuat pertanyaan tentang isi dan makna yang tepat dari resep-resep itu menjadi sebuah desakan yang pada intinya kewarganegaraan dan etika publik di Indonesia yang demokratis masih dalam proses. Seperti yang diingatkan oleh nuansa sektarian pemilihan gubernur 2017 di Jakarta, negara ini akan terus menghadapi tantangan besar terkait kewarganegaraan dan keragaman. Hal ini kembali mengungkap dalam proses pemilihan presiden di tahun 2019. Namun, yang sangat mengejutkan banyak orang, penolakan dari kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama terbukti jauh lebih efektif daripada yang diperkirakan banyak analisis. Sebagai Edward Aspinall di tahun 2017, Fedi Hadis di tahun 2016, dan Markus Metzner di tahun 2014, semuanya juga menyarankan maka tantangan sektarian yang paling mendesak dalam beberapa tahun ke depan mungkin tidak ada hubungannya dengan Islam dalam arti kesatuan etis apapun daripada dengan upaya populis garis keras untuk memperalat Islam untuk tujuan politik identitas yang berwawasan mayoritas. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat sayap kanan di Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam menghadapi prakasa resesi seperti banyak umat Islam di Indonesia yang bisa menjadi Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian peranan Islam dalam demokrasi Indonesia. Indonesia memiliki keragaman